Karena menghilangkan missing ini, ya, memperbaiki missing ini, ya, ya. Jadi penguatan menghilangkan itu bukannya menghapus adanya, tapi bagaimana memperbaiki missing ini sehingga data yang diolah ini tingkat daripada data yang diolah itu masih di angka 95% secara kuantiti. Oke, paham? Jadi ini kayak replace missing value yang kemarin ya Pak? Iya, itu. Ya, ini request untuk missing value-nya kita. Jadi kita hilangkan nih missing value-nya hari ini. Ya. Nah, oke, udah ya. Clear sampai sini? Clear Pak? Clear. Oke, yang ketiga, kita kan ingin mencari nanti nih ada metode yang akan Bapak kita gunakan. Ya. Nah, sebelum mencari metode itu, maka kita harus memberikan satu kolom yang sifatnya unik. Ya, bisa ada yang memberikan dengan nama ID, bisa memberikan nama dengan nama labeling, bisa jadi memberikan dengan nama browse. Ya. Nah, terserah memilih kolom yang mana yang ada ingin berikan daripada keunikan kolom tersebut. Atau target daripada kolom data yang akan jadi referensi atau parent bagi data-data yang akan diolah. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah gunakan metode decision tree sama naive Bayes. Ya, gunakan metode decision tree dan naive Bayes untuk melihat performance yang lebih baik untuk kita gunakan sebagai acuan untuk pembentukan daripada knowledge atau pengetahuan ya dari data yang kita terima ini. Gitu dong. Clear sampai sini? Clear Pak? Ya, berarti ada 5 acuan ya. Andri ya, dia tahu Andri, Bapak lupa namanya. Ya, nah, itu tugasnya adik-adik yang harus coba dilakukan. Jadi sebetulnya pola untuk kita bermain dengan data rapid manner ini atau dengan big science adalah urutannya itu nggak jauh beda dengan yang Pak sudah sampaikan tadi. Pertama kita harus cross-check terlebih dahulu data tersebut. Ya, apakah dalam data mentah yang kita terima ada missing value. Nah, kalau ada missing value-nya, oke, sebelum sana, seandainya title-nya ingin dirombak, sesuai dengan kemampuan agar lebih membaca daripada data kita, pada saat dipresentasikan nanti header-nya atau atributnya atau ya tabel atributnya itu kita rubah. Jadi sesuai dengan bahasa kita yang pertama. Yang kedua, missing value-nya. Ada nggak missing value-nya gitu. Ya, kalau ada, ini kita rombak, kita perbaiki. Ya, mari kita rombak, kita perbaiki. Nah, kemudian setelah itu, baru kita berikan labelingnya. Ya, penentuan di mana labeling bagi menjadi 3. Ada label, ada ID, bisa juga dengan browse. Kita ingin memakai yang mana? Ya, serah sama adik-adik. Ya, lebih lihatnya ke arah mana. Jadi, saran Bapak, kalau menggunakan pola yang bersifatnya ada decision atau naik bias atau berbentuk klasifikasi, ya berarti kita lebih cenderung menggunakan labeling. Ya. Nah, yang terakhir adalah pengukuran daripada performance atas metode yang kita gunakan sejauh mana. Nah, misalkan di klasifikasi ini kita bisa menggunakan 2 sampling metode, yaitu metode decision tree sama naive Bayes. Nah, dari 2 metode ini yang mana nih yang lebih mendekati tingkat kesempurnaan sehingga kita enak memberikan penjelasan berdasarkan knowledge daripada data yang telah kita buat.
Itu aja cara mainnya dari sebetulnya dengan data atau data science. Ya, terlepas seharusnya ada pemahaman matematikanya, cuma kalau digantikan sama sistem, ya udah biarin aja sistemnya berjalan sebetulnya. Oke. Nah, ini untuk lawan data. Oke. Nah, berikutnya Bapak ada kiriman sama adik satu lagi yaitu KZ. Nah, di KZ ini karena datanya lebih daripada 1 juta dan hanya bisa tertampung di Excel-nya Bapak itu lebih kurang 1 juta, ya. Nah, ini pun sama caranya. Bapak minta diolah sama adik, cuma di sini yang dipakai metodenya adalah metode clustering, ya, metode clustering. Nah, cuma di sini mungkin yang harus jeli sama Teguh, sama Jidan, sama Novi ya, bahwa ini ada data-data berbentuk sini ada date time, ya, ada bentuk angka nih, ya, yang boleh dibilang karena ditegur banyak akhirnya terkompres gitu kan. Nah, ini kira-kira nanti terus dicek detailnya ini lebih cenderung menggunakan apa. Nah, ada deh yang silakan mengembangkan lebih jauh, ya. Nah, dari data-data ini sama konsepnya dengan tadi, cuma bedanya di metodenya. Metodenya Bapak ingin yang ditampilkan metode clustering, ya, menggunakan metode clustering. Nah, kita nanti bisa menemukan ada berapa cluster sebetulnya terbentuk dari data kita ini. Ya, oke. Itu aja sih dua ini yang Bapak minta tolong dikerjakan sama adik-adik. Nah, untuk waktunya, jujur sih Bapak kalau ingin sama dengan teman-teman reklamat, waktunya sih memang 2 sesi. Cuma kira-kira bisa nggak nih Teguh, Jidan semua dalam waktu 2 sesi? Dalam arti kata jam 9:30 selesai, bisa enggak? Oh, Jidan masih di kantor. Oh gitu. Oke, oke. Berarti jangan. Ya, Jidan sama Teguh ya. Apa, untuk cuma Jidan sama Teguh aja Mas Bapak. Semuanya berarti nggak bisa kita kita guna nggak bisa malam hari ini. Oke, kira-kira mau kapan? Malam minggu, silakan Bapak. Bisa. Malam minggu atau malam Senin? Malam Senin boleh deh Pak. Malam Senin aja Andri ya. Soalnya kalau besok bukan keganggu sih namanya. Ada keselang kuliah juga siangnya takutnya nggak bisa ngerjain. Oh gitu. Soalnya ini tantangan baru juga sih Pak buat kita. Oke, oke, ya udah. Berarti malam Senin aja ya. Oke, oke. Nah, ada lagi yang mau sampaikan? Ada nih. Untuk yang kemarin, mudah-mudahan udah dicoba pakai split data segala macam. Soalnya itu, kalau split data itu berarti kita nggak data training karena untuk data trainingnya itu udah ada di sana. Kita tinggal bagi aja di split datanya, ya, sama dari membaginya. Cuma konsepnya sekarang gimana nih Pak? Apa perlu data training atau enggak? Terserah bebas. Dan Bapak ingat ending terakhirnya performanya seperti apa? Apakah sama dengan punya Bapak? Kalau sebenarnya terjadi ya cuma beda 1% gitu kan, nggak jadi masalah lah gitu loh ya. Karena kan ini trouble kesulitannya yang terkadang mu-nya sudah tinggi, kalau beda jauh tuh adalah dari perangkat kita juga sih. Saat dia membaca titik atau koma itu membacanya sebagai apa gitu ya ke depannya. Oke. Itu sebagai nanti sebagai knowledge sama dari sambil jalan nantinya step learning by doing yang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, santai aja. Oke, Bapak sih rencana cuma itu aja sih Bapak memberikan hari ini, Andri, eh Jidan gitu ya. Karena ya benar kata Andri tadi, ini kan hal yang baru, challenge itu kan. Kalau kelas yang reguler memang agak mikir juga dia. Gitu ya. Nah, dan bertanyakan sebelum kita ada yang mencoba atau mungkin kulik dulu sampai ngeliat-ngeliat soalnya soal apa sih gitu. Bertanyakan enggak? Pak izin mau tanya dong. Nah, Saya kenapa? mau tanya soal ini apa sih labeling ya? Nah,
Saya kan lupa labeling data nih di awal, terus pas di tengah-tengah yang kemarin mau ngerjain tugas naive Bayes itu Pak, Mhm. di naive Bayes ini kan harus pakai apa sih dia require labeling kan. Saya Betul klik sama. 2 kali di apa sih di tanda serunya mau Heeh. coba perbaiki gitu ya. Saya emang sih ada keluar tulisan labeling gitu, tapi dia bikin set role yang baru Pak. Dia membuat set role yang baru. Iya Pak, ini set role saya di tugas naive Bayes sampai ada 3 Pak. Tapi Waduh. jalan, Jadi bingung dong dia nanti acuannya yang mana. itu dia Pak. Itu Di gimana ya Pak? kan bisa dibalikan, Ri. Hah, gimana? Bisa dibalikan. Bisa dikembalikan? Iya, set role-nya itu kita bisa kembalikan menjadi yang tidak labeling lagi ke normal lagi. Kan ada 3 pilihan tuh ID sama itu kan. Ada 3 Iya. pilihan ya, ada ID, ada label, ada growth. Betul nggak? Coba cek. Oh iya ya. Kan kita bisa balikan lagi. Kalau ada 3, terus semuanya label semua bingung sendiri dia nanti. Nggak akan ketemu nanti. Trouble, di peronnya trouble nanti. Itu sih Andri. Ya, kalau nggak di cleaning aja dulu. Kalau yang memang tiba-tiba kayaknya Andri bingung juga, ya udah cleaning datanya aja. Tapi ada unlabel ke tugasannya Mas. Ada bacaan label. Gimana Pak? Unlabeled? Iya, di itunya juga ada kan bacaan unlabel. Bapak nggak buka sih. Andri lagi buka itu enggak? Buka itunya enggak? Lagi buka apa? Buka rapid manner-nya enggak? Iya Pak, lagi dibuka. Di lama kalau Bapak lagi lama lagi. Ada. Tapi kan beneran ada 3 pilihan kan? Betul enggak? Sama nggak versinya Andri sama Bapak? Sebentar Pak, saya cek dulu. Eh, ini versi 2025.0.1 Pak. 2025. Oh sama. Bahkan terbaru tuh malah. Hmm. Bapak masih 2023. Kekliknya kecepatan kali. Jadi setter langsung kepilih. Oke, ada lagi yang tanya saya Andri. Andri lagi nyoba. Ada lagi yang nanya? Aku coba buka ini juga. Malah aman mas. Ini jujur gara-gara Papa Private Manager karena dia membutuhkan ini juga port juga. Apa pakai UI apa pakai hotspot ya namanya. Itu kesedot Pak, teman-teman izin join katanya. Oh, iya siapa? Nggak ada lagi. Siapa? Oh, si Denny. Oh, Niko. Ya udah. Lalu kelas Bapak yang regular kemarin menariknya pas Bapak ngasih yang sama Titanic itu. Ada deh yang pakai split data. Baru tuh rame itu. Baru rame itu mereka nyarinya gitu kan.
Ini agak seru lah di sana gitu ya. Karena kan ya filosofinya baru mereka paham, oh gini pada strategi, ya cuma gini dong main bikin data sebetulnya. Cuma kurang dari satu, yaitu kan secara matematikanya bapak nggak kenalkan gitu kan. Nah, kalau dituangkan ke dalam Revit atau ke dalam Python, ya sama, udah modelnya, tinggal kita mencari apa, eh, membandingkan aja sedikit gitu. Tuh, sama, soalnya kalau dibuka belakangan, makanya bisa pakai ini. Bapak nggak nganjurin sih kalau ada pakai hotspot di rumah apa di tethering gitu ya. Sedot banget jangan. Bapak kita kadang bapak di rumah ada itu. Jadi ya guys. Jidan sama Teguh sama Andri emang ini magang di kampus ya? Oh sama Kila. Kalau Andri enggak? Saya enggak. Soalnya Andri Bapak juga standby-nya apa ini on time. Andri kerja di mana? Udah kerja belum? Belum Pak, masih magang sih. Enggak, masih magang. Di bidang apa dia? Pakar IT bukan? Bukan Pak, kebetulan di ini admin corporate secretary Pak, melenceng jauh. Oh, nggak apa-apa. Kita ini sebetulnya yang terpakai sama kita kalau Bapak pengalaman Bapak ya logika kita dari cara berpikir kita. Saat Bapak di retail kan Bapak diketawain juga sama orang-orang waktu Bapak. Ah, ya ini dari orang komputer, orang program masuk ke retail ke dunia marketing. Alhamdulillah Bapak malah the bestnya di sana sampai dapat 9,3 M tahun 2005. Yang nggak pernah terjadi Bapak buat historical ya. Ya karena kita terbiasa dengan pola kerja ini nggak bisa, kita lari ke sini, ini ke sini ya, semua kan tetap sesuai dengan prosedur yang ada kan. Nah, karena kita ada terbiasa apa, berpikir secara proseduran, akhirnya itu lebih mempermudah kita. Lama banget nih. Kalau ada di ikut, ini Bapak gabung di ini di grup asosiasi perguruan tinggi ilmu komputer Indonesia, di kom gitu ya. Banyak pada profesor-profesor, ya dokter-dokter, para praktisi gitu ya. Hari ini yang Bapak sampaikan sama adik kemarin tuh dibahas sama mereka lagi, yaitu tentang adanya dilema inflasi lulusan IT. Yang paham nggak tuh maksudnya apa? Inflasi lulusan IT. Supply-nya banyak, demand-nya dikit Pak. Supply-nya banyak, demand-nya dikit. Oke, betul. Nah, jadi masalahnya gini Jadi Andri. kebanyakan lulusan IT. Betul. Pertanyaannya kenapa mereka tertarik sama IT? Ya, mereka tergiur dan mereka merasa perkembangan teknologi hari ini kan cepat. Jadi mau berapa mereka harus ikutin perkembangan nih gitu loh. Masuklah mereka ke dunia IT, tapi mereka nggak paham bahwa dunia IT itu sebetulnya hampir sama atau kekuatannya itu basicnya adalah basic di matematikanya gitu loh, permainan di matematikanya, di logiknya gitu loh. Karena kenapa contoh permainan IoT hari ini, IoT itu ada terjemahan daripada kalkulus sebetulnya, yang perbandingan integral secara robot-robotik segala macam gitu kan. Jadi nggak langsung tiba-tiba baca program ucuk-ucuk jadi ya, karena kamu udah ada apa model mereka ucuk-ucuk tiba-tiba baca program startup segala macam gitu kan. Bisa mereka bikin program cuma dashboard awal doang, tampilan-tampilan biasa, tapi permainan yang kompleks yang menjebuk gimana, yang bisa menjebuk gimana penasril yang Bapak Mas sampaikan dulu. Misalkan input data yang menggunakan matrix, nah itu kan udah permain variabelnya udah banyak, itu mereka lemah pasti, dan itu dibahas tuh. Itulah. Dan akhirnya pada saat mereka di challenge untuk mengerjakan hal-hal yang lebih ngejelimet, mereka hang up, nggak kuat. Nah, akhirnya itulah terjadinya banyak lulusan tapi kompetensinya masih diragukan. Nah, ini lagi seru nih. Di itu juga itu dibahas di detiknews.com itu sampai ya. Jadi kita ya kita merasa ya
Makanya dengan perkembangan AI hari ini, kalau tadi gitu kan ngelihat kita bisa langsung mendapatkan jawaban-jawaban dari sifatnya cepat gitu ya. Nah, itu juga nggak dibenarkan itu, gitu. Karena nggak melatih logiknya gitu, Pak. Jadi sampai ada omongan kemarin ya, kita sih alhamdulillah ya, walaupun kita dapat C misalkan kampus kita, tapi C-nya kita tuh berdarah-darah gitu sampai gitu Andri. Teman-teman tuh selevel dokter ngomong gitu. Kalau hari ini enggak, diukurnya Andri dapatnya nilai A. Tapi ya itu, hanya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena saat dites mentah banget. Dapat juga kita kan pakai gitu. Nah, kalau Andri ingin ganti di sini juga bisa Andri ini bermain nih. Ya, dengan apa di sini Andri? Dengan coba Bapak. Ini set row-nya Andri. Nah, gini aja Andri. Setting Andri. Udah kelihatan Andri? Jelas Pak. Udah main setting gini aja. Tuh, nggak usah baliknya simple gini aja kita. Jadi nggak harus dari awal lagi gitu kan. Nah, set row-nya kita atur aja. Ini mudah-mudahan ketarik. Tuh, Bapak suka lemot nih tuh. Kalau dua gini lemot Bapak. Bapak pancing dulu deh. Tuh, enggak. Nah, nah, udah tinggal kita lihat play-nya apa nih. Nah, misalkan Bapak mau ganti untuk target row-nya. Nih Bapak tinggal megang di sini tuh, Ri. Banyak tuh, Ri. Ya, ada weight. Malah kalau di dalam itunya langsung kebuka tuh semua. Ya, tuh. Kalau misalkan enggak, kita pakai regular aja udah aman dia. Itu Andri. Clear, Andri? Oh iya Pak, paham Pak. Tapi tadi saya coba ya, yang reguler malah nggak bisa. Terus diganti ke label dia baru jalan. Oh, ya tergantung BCS-nya kan di sana kan kayak gimana kan? Yang saya coba yang Titanic Pak kemarin. Oh, oke. Ya, yang penting langkahnya kayak gini kan ya? Iya Karena Pak, kan, gitu. Udah clear ya? berarti cuma diganti di set roll-nya aja ya. Iya. Oke, Langsung oke. aja kita ambil ke dalam. Oke, ada lagi yang lain yang nanya? Gimana Jidan? Teguh? Niko? Cukup. Cukup pusingnya. Oke, oke. Yaudah kalau kayak gitu. Niko baru hadir ya? Niko? Iya, Pak. Oke, Niko nanti nanya-nanya ya. Ada tugas. Oke, Pak. Oke. Sengaja Bapak nggak tulisin di WM memang. Ya, biar sebenarnya biar tadi berbarengan semua, jadi enak. Ya, dan ya salah satu kenapa pengatur di WA jadi biar ada komunikasi juga ada sama yang lainnya gitu. Ya, karena orang IT harus juga mampu bisa menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ya, oke. Bapak rasa itu sih yang mau Bapak sampaikan ya, Andri. Terima kasih untuk masukannya, koreksinya, dan semua Niko. Dan kita ketemu di Rabu masih ketemu kita ya besok ya. Masih. Oh, Jumatnya enggak, Rabunya aja. Oh ya, wis nanti diingetin Bapak ya. Takutnya Bapak kasihkan juga Jumatnya malah Bapak pengen sih Rabu Jumat libur. Emang gak enak sama yang bikin jadwal sama Jidan tuh. Yang bikin jadwal Jidan sama Teguh kayaknya jangan-jangan tuh. Bapak dia marah sama Bu Nita lagi, Mbak Nita. Oke, kalau kita tadi terima kasih buat waktunya. Mohon maaf. Saya berperan sekali lagi ya dan mengganggu waktu buka berpuasanya bagi berpuasa. Ya mudah-mudahan tetap ada yang bisa dibawa pulang lah sama adik-adiknya dengan keterbatasan kita seperti ini. Terima kasih sekali lagi Pak Firman ya. Apresiasi buat adik. Jaga kesehatan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Rep ya. Selamat malam, Pak. Makasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Infokan tugas, Mas Bro. Simpanse. Lu juga telat, babi. Simpanse. Tanya sih kata gue.
Woi, gimana Woi ngerjainnya? Weh, ini gimana? Silakan. anjing? Ya, Ibu silakan. Tai. Baru masuk. Anjing.